Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramawati dengan NIM 312010-356 dari kelas TI 20 CRWL 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dari mata kuliah Data Warehouse di semester 7 ini, yaitu dengan judul Perbandingan Kinerja Algoritma Machine Learning antara SVM dan KNN untuk memprediksi penyakit diabetes. Latar belakang dari penelitian ini yaitu dikarenakan penyakit diabetes ini merupakan salah satu tantangan terbesar yang terus meningkat penderitanya di seluruh dunia. Data dari International Diabetes Federation atau IDF itu menunjukkan bahwa 1 dari 12 orang di dunia menderita penyakit diabetes dengan rata-rata penderita diabetes tidak mengetahui bahwa dirinya menderita penyakit diabetes. Penderita baru sadar atau mengetahui kondisinya ketika penyakitnya sudah berjalan dengan lama atau komplikasi yang sangat jelas terlihat. Diabetes sendiri itu memiliki dua tipe, yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Data yang bersumber dari Databox ini menunjukkan bahwa Indonesia menjadi peringkat pertama di ASEAN pada tahun 2022 dengan penderita diabetes tipe 1 yang berjumlah sekitar 41.000 sekian. Kemudian dalam upaya untuk memperbaiki diagnosis dini pada pengelolaan penyakit diabetes, algoritma SVM dikenal dengan kemampuannya dalam menemukan pemisahan linear dan non-linear yang optimal antara kelas data, sedangkan KNN mengandalkan konsep perhitungan jarak untuk klasifikasi data baru berdasarkan tetangga terdekat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan membandingkan efektivitas keduanya dalam memprediksi kasus penyakit diabetes. Analisis perbandingan ini diharapkan memberikan wawasan tentang kelebihan dan kekurangan dari kedua algoritma tersebut yang pada gilirannya dapat memberikan arahan bagi praktisi kesehatan dalam memilih pendekatan yang paling sesuai dalam mendukung diagnosis serta manajemen penyakit diabetes. W+1H dari penelitian ini yaitu yang pertama what atau apa, yaitu topik apa sih yang dipilih dalam penelitian ini, yaitu perbandingan kinerja algoritma machine learning khususnya SVM dan KNN dalam konteks memprediksi penyakit diabetes. Kemudian why atau mengapa yang dimaksud dari ini yaitu tujuan dari penelitian tersebut. Nah, tujuannya yaitu untuk membandingkan efektivitas atau kinerja dua algoritma dalam tugasnya untuk memprediksi penyakit diabetes. Kemudian, who atau siapa? Penelitian ini melibatkan peneliti yang melakukan perbandingan, yaitu saya sendiri. Kemudian data yang digunakan untuk analisisnya yaitu bersumber dari website Kaggle dengan nama PIMA Indian Diabetes Database yang terdiri dari 768 record dan 9 atribut dengan jenis kelamin wanita yang berusia rata-rata minimal 21 tahun. Kemudian variabel yang digunakan untuk memprediksi yaitu berupa kehamilan, glukosa, tekanan darah, ketebalan kulit, insulin, BMI, atau predigre diabetes, usia, dan hasil. Kemudian yang keempat, where atau di mana, yang dimaksud dari ini adalah sumber data. Sumber data yang diambil itu dari website Kaggle. Kemudian yang kelima, yaitu kapan. Penelitian ini dilakukan selama 2 minggu. Dan yang terakhir adalah who atau bagaimana. Bagaimana yang dimaksud ini adalah penjelasan mengenai penelitian ini dilaksanakan. Yaitu pertama dari dataset yang diambil dari website Kaggle, kemudian dataset tersebut dibagi menjadi 80% data training dan 20% atau sisanya yaitu digunakan untuk menjadi data testing. Kemudian data
dilakukan pre-processing berupa normalisasi dan menghilangkan duplikasi data. Metode evaluasi yang digunakan yaitu berupa akurasi, presisi, recall, FY-score, conversion metric untuk membandingkan kedua kinerja algoritma tersebut. Nah, di sini terlihat grafik perbandingan jumlah diagnosis. Pada dataset PIMA Indian Diabetes terdapat 768 total data pasien yang dibagi menjadi 300 data training dan 400 data testing, dan 68 data digunakan sebagai check-in. Nah, pasien yang mengalami diabetes itu ditandai dengan output atau hasilnya itu 1, yang berjumlah sekitar setengah dari orang yang tidak terkena diabetes atau hasilnya itu 0. Jadi label 1 ini digunakan untuk mengidentifikasikan pasien yang mengalami atau terdiagnosis penyakit diabetes, sedangkan yang 0 ini tidak yang terkena diabetes. Dari data yang ada, berarti dapat disimpulkan bahwa sebagian data tersebut berisi pasien yang tidak terkena atau terdiagnosis penyakit diabetes. Perbandingan kinerja kedua model SVM dan KNN divisualisasikan menggunakan conversion metric yang bisa dapat dilihat dari sini. Bisa dilihat perbandingannya atau perbedaannya. Kemudian performanya kita ukur dari nilai akurasi, di mana algoritma SVM menghasilkan akurasi sekitar 0,76 atau sekitar 76%. Kemudian algoritma KNN menghasilkan akurasi 0,80. Dengan precision setiap algoritma itu berbeda. Algoritma SVM, precision-nya itu untuk label yang tidak terkena penyakit diabetes atau 0, itu tuh precision-nya 0,81, kemudian recall-nya 0,82, begitu pula algoritma KNN dengan label negatif atau label pasien yang tidak terdeteksi itu sekitar 0,80 dan recall-nya 0,91. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu studi ini atau penelitian ini mengevaluasi kedua algoritma machine learning untuk mengetahui hasil kinerja prediksi dari kedua algoritma dalam memprediksi penyakit diabetes yang menggunakan dataset PIMA Indian Diabetes Dataset. Hasil evaluasi menunjukkan perbedaan dalam akurasi di mana SVM memperoleh 76% dan KNN memperoleh 80% pada data testing. KNN memang lebih unggul untuk mendeteksi sebanyak mungkin kasus positif diabetes karena memiliki sensitivitas yang tinggi, sedangkan untuk mengurangi kesalahan dalam memprediksi kasus negatif, SVM lebih baik karena spesifitasnya lebih baik. Berikut saya tampilkan hasil pemrosesan datanya dimulai dari algoritma SVM. Di sini saya menggunakan atau untuk pengolahan datanya menggunakan Google Colab. Yang pertama dengan bahasa pemrograman yaitu Python. Di sini saya mengimport modul-modul yang diperlukan, kemudian memanggil datanya. Terdiri dari data kehamilan, glukosa, tekanan darah, ketebalan kulit, insulin, BMI, dan sebagainya. Dari data yang ada, kita understanding atau kita mengetahui nih data apa aja sih yang ada. Kemudian dari data yang ada, kita cleaning data atau membersihkan data. Di sini sudah diproses dan sudah bersih datanya. Kemudian menghilangkan duplikasi data. Kemudian kita melakukan ADA atau exploratory data analisis. Di sini saya menggunakan variabel umur untuk mengetahui untuk mengukur prediksinya. Kemudian ini
persentase diabetes dan yang tidak terkena diabetes ya. Jadi untuk yang terkena diabetes itu sekitar 34,9% dan 65,1% itu yang tidak terkena diabetes. Ini tabel yang tadi sebelumnya dipaparkan. Kemudian saya menggunakan heat map untuk mengetahui hasil prediksi. Kemudian setelah melakukan preprocessing data, kita melakukan evaluation dari model SVM-nya, sehingga menghasilkan, untuk yang pertama ini kita membagi datanya menjadi 20% data training dan 80% data testingnya. Sini bisa dilihat akurasinya untuk algoritma SVM. Kemudian kita coba testing dan berhasil ya. Dari data yang dimasukkan, yaitu kehamilan ini menghasilkan prediksi yaitu tidak terkena diabetes. Kemudian untuk algoritma KNN juga sama, mendeteksi jumlah nilai yang hilang dalam database atau cleaning data. ADA-nya, kalau yang KNN saya tampilkan ADA atau data analysis exploratory-nya itu semuanya ya, dari semua variabel. Kalau untuk yang SVM kan saya hanya menampilkan yang usianya saja atau umurnya, yang sebagian ini. Bisa dilihat nanti perbedaannya. Kemudian bar plotnya juga saya tampilkan semuanya. Sama. Perbandingannya 80/80 ya untuk pelatihan atau pengujian dari algoritmanya, normalisasi data, kemudian pemodelannya menggunakan KNN. Ini conversion matriknya bisa dilihat tadi yang ditampilkan sebelumnya. Nah ini perbandingannya bisa dilihat. Kemudian untuk akurasinya ini hasilnya 0,80. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.